Kalau harga telur yang sekarang dianggap dalam tanda kutip mahal, sebetulnya bukan harga yang naik. Peternak menginginkan bahwa ini dianggap ada sebagai harga baru. Tadi juga sudah dijelaskan faktor-faktor penyebabnya, salah satunya oleh Pak Arief, Ketua Bappenas. Harga jagung hari ini di tingkat peternak itu 6.000. 6.000 itu masih jagung pipil, belum digiling dengan kadar air 17%. Padahal yang dibutuhkan kadar air 14%. Itu yang pertama. Faktor yang kedua, dengan jatuhnya harga telur tahun 2021, dampaknya sampai sekarang. Apa itu? Ketika harga telur 13.000 tahun 2021 sampai awal 2022, banyak peternak yang menjual ayamnya karena sudah tidak menguntungkan. Nah, replacement atau peremajaan tidak terjadi. Sampai hari ini juga masih lambat peremajaan. Ini terbukti juga dengan harga DOC ayam petelur yang kita sebut DOC layer. Itu sampai hari ini harganya juga nggak terlalu mahal dan permintaan sedikit. 3-4 bulan yang lalu harga DOC layer itu hanya 3.000. Hari ini memang sudah naik sekitar 5.000. Padahal biasanya harga DOC layer itu sekitar antara 10 ribuan. Nah, ini menunjukkan bahwa peremajaan di tingkat peternak masih sangat kurang. Demikian juga dengan peternak besar. Nah, dengan harga yang dianggap tinggi di pasar, itu sebetulnya peternak juga tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan. Harga pakan, kalau kita beli pakan jadi hari ini itu sekitar rata-rata 8.000, tergantung merek dan kualitas. Gampangannya itu peternak itu menghitung modal telur itu adalah 3,5 kali harga pakan, dengan catatan produksi di atas 70%, bisa kita hitung. Di pasar memang bervariasi harga sampai 32, bahkan ada 40.000, tapi di tingkat peternak yang paling mahal hari ini adalah paling 28.000 sampai 29.000 per kilo. Jadi peternak hanya mendapat margin yang tidak terlalu besar. Itu pun margin kalau dipakai untuk replacement, karena ayam itu ada umurnya, ya, harus di-upgrade, itu masih kurang tidak seimbang lah. Kalau saya punya ayam 1.000 itu, maka pada umur mendekati produksi yang sudah menurun, saya harus menyiapkan adiknya. Nah, kalau saya punya ayam 1.000, sekarang ini dengan harga yang ada sekarang ini paling hanya bisa untuk memelihara, menyiapkan adiknya itu hanya sekitar 300 atau 400 ekor. Jadi banyak faktor memang harga telur ini. Jadi itu untuk ayam petelur, benar. Selanjutnya nanti kalau pedaging menunggu pertanyaannya. Demikian Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak Heri. Tapi Pak Heri, saya ingin menanyakan dulu terlebih dahulu. Sebetulnya kalau saat ini tadi kan disampaikan ada juga pengaruh kenaikan dari telur, begitu ya, dan juga ayam ini dari pakannya sendiri. Untuk ketersediaan pakannya sendiri untuk saat ini seperti apa? Apakah memang harga pakannya juga ikut naik begitu Pak, dengan nilai atau harga yang cukup signifikan sehingga ini sangat berpengaruh kepada telur dan juga ayam? Kalau harga pakan, kalau kita hitung dari akhir tahun 2021 sampai hari ini, harga pakan jadi Bu ya, itu kenaikannya mungkin sudah hampir 40%. Gitu. Kalau tahun 2021 itu harga pakan hanya sekitar ya 6 ribuan gitu ya per kilo. Hari ini pakan jadi, kalau kita beli dari pabrik tanpa mencampur, itu sekitar 8 ribuan. Antara 78 sampai 8.200 tergantung merek dan kualitas. Jadi kenaikannya luar biasa harga pakan dari pabrik itu ya. Dan pabrik kan juga beralasan karena di dalam pakan jadi itu ada jagungnya. Disebutkan oleh pemerintah maupun Bappenas bahwa jagung itu adalah hampir 55% menyumbang sebagai bahan baku pakan jadi untuk ayam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Heri. Lalu saya ingin menanyakan kepada Pak Pujo. Pak Pujo, tanggapannya apa yang disampaikan oleh Pak Heri bahwa sebetulnya untuk saat ini mengapa harga telur dan juga harga yang meningkat, salah satunya adalah harga pakannya yang juga naik, bahkan kenaikan cukup signifikan Pak, berada di 40%. Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang kalau bahan pakan ternak ini bisa nggak sih Pak 100% itu dari dalam negeri? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Betul sekali yang dikatakan Pak Heri Darmawan tadi bahwa persoalan kenaikan harga telur atau yang tadi disampaikan oleh teman-teman peternak sebagai harga baru ya,
ini sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh peningkatan harga pakan. Karena tadi sekitar hampir 60% Pak Hari ya, bahwa ini memerlukan komponen biaya produksi. Sehingga ketika pakan tinggi, maka tentunya menyebabkan harga jual produknya pun tinggi juga. Nah, sebenarnya karena tadi juga untuk pakan ini komponennya adalah dari jagung utamanya, kita sudah bisa memproduksi dalam negeri ya 100%, bahkan tahun lalu beberapa kelebihan kita ekspor. Nah, namun tahun ini kita memang khusus untuk menyiapkan jagung pakan ini untuk peternak seperti itu. Nah, cuma memang kita tidak 100% bisa kita penuhi komponen bahan pakan itu karena kita masih juga mengimpor dari luar beberapa komponen yang tidak bisa kita hasilkan seperti SBM ya, soybean meal, itu memang harus kita impor dari luar. Belum lagi komponen-komponen mineral lainnya yang notabene kenaikan harga internasional juga menyebabkan kenaikan harga dan juga biaya produksi pakan. Kami memahami ketika industri pakan menaikkan harga ketika harga-harga pembelian bahan pakan itu tinggi. Nah, namun demikian kami juga mengharapkan komponen bahan pakan ini ke depannya bisa kita produksi sendiri. Nah, cuma persoalannya kita perlu riset karena beberapa ras ayam kita baik broiler maupun layer ini memang sudah di setting ya pertumbuhannya dengan jenis-jenis atau komponen pakan tertentu, sehingga ini perlu kita ada riset terkait dengan pengembangan ayam ras kita sekaligus pakan yang berasal bahan bakunya dari dalam negeri. Demikian Mbak Sinta.